lagi. Kita dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Silakan dipimpin oleh adik. Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Robia, hadir Bu. Delvi, hadir Bu. Dewi, hadir Bu. Dicek kiri kanannya. Betul apa tidak? Tidak. Pertemuan minggu lalu kita belajar tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Ada apa saja? Ada kerjasama, akomodasi, aspirasi, aplikasi. Ada kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Masih ingat nggak kalau bentuk kerjasama itu contohnya apa? Kerja kelompok, kerja kelompok, gotong royong. Kalau misalnya kita sudah berantem, enggak pertemanan. Nah, apakah itu baik? Tidak. Berarti konflik itu menyebabkan hal yang tidak baik. Nah, nggak boleh ya, tidak boleh berkonflik. Nanti hidup kita tidak tenang. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial masih ya bentuknya, yaitu proses yang disosiatif. Proses disosiatif ini yang mengarahkan kepada perpecahan, merenggangkan pertemanan. Jadi hal-hal yang negatif ini kita bahas di sini. Kalian harus mengamati nanti di lingkungan sekitar kalian atau dalam kehidupan kalian sehari-hari ada tidak hal yang bersifat disosiatif ini. Ini ada tujuan pembelajarannya pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian bisa menganalisis atau mengenali bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif dengan benar. Nanti ada apa saja di dalamnya, terbagi menjadi berapa macam. Lalu kalian menunjukkan hasil diskusi mengenai bentuk interaksi disosiatif dengan kreatif dan percaya diri. Jadi untuk model pertemuan hari ini kita memakai model pembelajaran team games turnamen. Lalu untuk penilaiannya kita akan memakai penilaian pengetahuan, keterampilan ketika kalian berdiskusi, dan penilaian sikap juga. Kita akan mengamati dulu sebuah video. Nanti ibu akan bertanya dan kalian menjawab. Kita saling tanya jawab ya. Untuk wilayah Cirebon dulu, 2 kelompok pelajar dari 2 sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini terlibat aksi tawuran. Inilah detik-detik peristiwa tawuran anak pelajar yang berjumlah kurang lebih 30 orang dan berhasil merekam kamera pengawas milik warga. Ya, 2 kelompok pelajar ini memang saling serang menggunakan senjata tajam. Kalau dari lihat tidak hanya tajam saja, tapi ada batu, botol, dan juga petasan. Akibatnya ada 2 orang pelajar kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita beberapa luka serius di bagian kepala. Akibat itu tadi sabetan senjata tajam yang dibawa oleh kelompok pelajar ini. Kalian sudah menyaksikan video ini. Nah, ini tentang apa ini? Tawuran antar pelajar. Tawuran atau antar pelajar. Menurut kalian ini tindakan yang baik atau tidak? Tidak baik. Kenapa? Kenapa tidak baik? Karena saling menyerang, karena sering menyerang sesama. Ya, termasuk tindak kriminal. Lalu bagaimana? Saudara? Membahayakan sendiri dan orang lain. Ya, betul, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana Yolanda? Kalau misalnya tindakan seperti ini patut dicontoh atau tidak? Tidak. Kenapa? Menyebabkan konflik. Menyebabkan konflik. Di sini yang digunakannya alatnya apa? Botol, batu, petasan, sama senjata. Botol, ada batu, ada petasan, senjata tajam. Kita memakai kertas warna yang warnanya sama, berarti itu satu
hijau, di sini kuning. Silakan mulai berpindah tempat. Hijau, kuning, orange. Yang di paling ujung itu yang berwarna biru. Kalian akan mengerjakan ini lembar kerja peserta didik. Ya, ini. Ya. Jangan lupa kalian mengisi identitas terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempat. Jawabannya dijelasin juga atau cuma kegiatannya? Ya dijelaskan. Apakah nanti berdampak negatif atau tidak? Yang nulis? Yes. Lagi ya? Harus di ini ya, bagi-bagi tugas, penelitian yang kalian semua percaya diri. Ini nanti kalau misalnya kalian tidak aktif akan berbeda nilainya. Apa tadi? Nasira, ada Nasira, alergi, ini nanti yang kali nilai ya sikapnya ini kerjasama dan rasa percaya. Kalau diri dia harus saling kerjasama. Sisa 10 menit lagi dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Berkompetisi adalah proses persaingan dan pertikaian yang ditandai oleh gejala ketidakpantasan mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seorang. Contohnya adalah seseorang menyadari adanya perbedaan dengan pihak lain seperti budaya, pendapat, kepintaran, dan pola perilaku. Memfitnah teman, mencuri, mengejek teman jelek, dampaknya adalah negatif karena dalam skala kecil hanya akan menimbulkan rasa tidak suka yang bersifat personal. Yang terakhir ada konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan orang untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, dan kekuasaan. Contohnya adalah tawuran antar sekolah, terjadi pertengkaran antara pelajar atau siswa, dan konflik akibat dugaan penistaan agama. Dampaknya adalah positif dan negatif. Positifnya adalah penyesuaian norma dalam masyarakat, dan dampak negatifnya adalah bisa menimbulkan perasaan takut, permusuhan, sehingga kurangnya rasa percaya. Sekian dari kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya siapa? Sini. Tapi kayaknya ini dulu ya. Nah, siapa Nasira? Oh ya, siapa katakan? Apa dampak negatif konflik? Dampak negatifnya adalah positif dan negatif. Positifnya penyesuaian norma dalam masyarakat, negatifnya bisa menimbulkan perasaan takut, permusuhan, sehingga kurangnya rasa percaya. Contohnya, memalak teman sebaya, tawuran yang terjadi antar sekolah, dan 3 konflik antar kelas yang menyebabkan pertikaian, bukan serius, timbulnya aksi kekerasan. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Ini dia Apa dampak negatif kompetisi? Dampak negatif. Negatif itu berarti yang buruk ya. Jadi pertikaian. Bu, kalian boleh, tapi nanti dulu ini kasih kesempatan. Terjadi pertikaian lalu apa? Dampak negatif dari kompetisi biasanya timbul apa?
lama-lama bisa menjadi konflik membesar ya. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan tadi? Tadi yang bilang Perselisihan jika satu kelompok kalah dan membuat kelompok yang lain akan iri. bisa jadi timbul iri ya. Jika kalah. Nanti dulu tadi ada yang mau nambah lagi. Siapa? Yesika. Ya Yesika, apa Yesika? Yang keras Yesika apa? Ya berdiri. Silakan berdiri. Dampak negatifnya adalah hambatan pembisnis. Hambatan untuk. Nah, kalau itu dilihat dari segi ekonomi ya. Oke, silakan dulu tadi Katrina mau menambahkan, silakan berdiri yang mau menambahkan. Dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Ya betul ya. Nah, ternyata banyak nih dampak negatif dari kompetisi. Silakan dibuka aplikasi kuisisnya. Sudah masukkan kodenya, enter kode. 147683. Ya, silakan gabung, kasih namanya dan kelompok apa tadi? Pegang sang pemimpin. Sudah selesai? Kompetisi, ya. Jadi itu bisa dampaknya apa saja? Positif apa negatif? Bisa negatif, bisa positif. Bisa positif, bisa negatif. Jadi tergantung dari ininya yang mana ya, bentuk dari interaksi sosialnya yang mana. Ya, gitu. Lalu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Gimana main gamesnya? Seru. Pengen lagi? Pengen. Jadi kalian bahagia ya. Lalu tadi juga sudah ada peringkat-peringkatnya, ya, gitu. Terus yang tadi juara pertama siapa? Kelompok biru. Kelompok biru. Nah, tapi kalian jangan patah semangat ya, bahwa kelompok yang lain juga bisa unggul. Kita harus semangat belajar, membaca, berkompetisi, ya, untuk meraih peringkat di kelas. Dan nanti kalian langsung menjawab di kertas. Materi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang lembaga sosial. Silahkan kalian catat di bukunya. Dan sudah selesai. Alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa ya. Silahkan Aldi dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing.